Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menyaksikan sekilas tentang Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Sekarang saya akan memaparkan filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun, tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Bukan pada dasarnya tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat anak tersebut. Mengapa tuntunan ini penting? Karena anak yang tidak baik tanpa tuntunan akan mudah menjadi jahat. Sedangkan anak yang baik pun juga perlu tuntunan karena bisa saja berubah oleh faktor keadaan. Oleh karena itu, selain untuk memberi mereka pengetahuan dan pemahaman, juga untuk menghindarkan mereka dari hal-hal yang jahat. Cara menuntun mereka adalah dengan menganggap mereka sebagai kertas yang kosong, sehingga pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan semau kita. Tetapi kita anggap mereka sebagai kertas yang sudah ada tulisannya, di mana kita bisa pilih yang mana tulisan yang baik dan mana tulisan yang tidak baik. Maka tulisan yang baik inilah yang kemudian kita tebalkan. Artinya bahwa kita harus menggali potensi yang baik dari diri mereka untuk bisa berkembang lebih baik lagi supaya mereka menjadi generasi yang baik di masa mendatang. Pola pengajaran apa yang akan kita lakukan untuk menuntun mereka? Kita ingat bahwa anak itu adalah kodratnya bermain. Maka pola pengajaran yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan pengajaran dalam bentuk permainan atau kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak bisa lepas daripada kebudayaan, karena pendidikan dapat mencapai peradaban yang lebih tinggi. Kemudian inti filsafat pendidikan yang lain itu adalah perubahan, di mana kebudayaan tersebut tidak boleh statis, tapi harus selalu berubah dan harus selalu bergerak. Karena saya seorang guru kimia, saya ibaratkan pendidikan adalah sebuah elektron yang mengelilingi inti atom. Atom itu sendiri adalah penyusun daripada senyawa-senyawa. Dalam tubuh kita ada senyawa-senyawa yang menyusunnya. Tanpa senyawa tersebut kita tidak bisa hidup. Senyawa tersebut seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan lainnya. Senyawa ini disusun oleh atom-atom. Atom sendiri tersusun oleh inti atom yang terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Kemudian dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Elektron memiliki lintasan dan orbitnya masing-masing. Kemudian dia akan bergerak berdasarkan orbit dan lintasannya tersebut. Sama seperti pergerakan planet-planet yang mengelilingi matahari, satelit-satelit yang mengelilingi planet-planet, dan bintang-bintang yang mengelilingi pusat galaksi, dan galaksi-galaksi yang mengelilingi pusat yang belum kita ketahui. Elektron tersebut bergerak mengelilingi inti atom tanpa kehilangan energi. Makanya elektron tidak pernah jatuh ke inti atom. Tetapi pada saat elektron mendapatkan energi atau menyerap energi dari luar, maka elektron bisa berpindah ke lintasan yang lebih tinggi energinya. Kemudian apabila dia memancarkan energi atau dia kemudian melepas energi atau kehilangan energi, maka dia akan kembali ke lintasannya semula.
diartikan seperti kodrat anak yang berada pada lintasan dan orbitnya masing-masing. Apabila dia mendapat dukungan yang positif dari luar, maka anak ini akan tumbuh menjadi anak yang lebih baik lagi, akan pindah ke lintasan yang energinya lebih tinggi. Tetapi apabila dia kehilangan dukungan dari orang-orang di sekelilingnya atau tidak mendapat dukungan dari orang-orang di sekelilingnya, maka dia akan kembali ke kodrat awalnya atau kodrat dasarnya. Oleh karena itu, anak yang baik pun perlu kita tuntun agar menjadi lebih baik lagi. Karena itu, walaupun dasarnya anak tersebut sudah baik, tanpa dukungan dari orang-orang di sekelilingnya, maka anak ini bisa kehilangan semangat untuk menjadi lebih baik lagi. Dukungan positif apa sih yang bisa kita lakukan untuk anak didik kita? Adalah dengan cara memerdekakan para pendidik dan anak-anak kita dalam mentransfer ilmu, sehingga nantinya akan membentuk pelajar Pancasila. Agar mudah mengingatnya, maka saya singkat pelajar Pancasila menjadi B3 MKG. Kemudian pemaparan yang terakhir adalah tentang tantangan dan solusi yang dihadapi. Yang pertama adalah kemajuan teknologi saat ini membuat guru harus bisa menguasai teknologi dan senantiasa meningkatkan kompetensinya. Maka solusinya adalah guru harus senantiasa belajar dan meningkatkan kompetensi baik secara offline maupun secara online. Yang kedua adalah tugas guru saat ini bukan hanya sekedar mengajar, tetapi masih harus membantu kepala sekolah dalam tugas-tugas manajemen sekolah, sehingga fokus ke peserta didik tidak maksimal. Solusinya adalah belajar memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya agar tugas pokok sebagai pendidik lebih maksimal lagi. Yang ketiga, bertumbuhnya generasi milenial saat ini yang cepat jenuh dan selalu dinamis. Solusi yang bisa dilakukan adalah melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan tidak monoton. Demikianlah tadi pemaparan dari saya tentang filosofi pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Saya Irianti, calon guru penggerak angkatan kedua dari SMA Negeri 210 Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selamat menuju perubahan. Salam guru penggerak. Selalu bahagia, sehat, dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.